Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau jawab Q&A yang ada di TikTok ya. Ini udah video Q&A aku yang kedua. Udah lama nih aku nggak bikin konten kayak gini yang pakai wajah gini. Kita asik-asikan bareng ya hari ini. Kalau nggak salah Q&A-nya sebenarnya banyak banget, tapi aku pilih kalau nggak 25 atau 30 pertanyaan yang menurutku unik dan bisa dianalisis aja ya. Aku rasa khusus Q&A kali ini lebih banyak teori yang bakal aku pecah dan aku kasih tahu banyak banget spoiler keren yang sekiranya banyak orang yang nggak tahu ya kayaknya. Nah, oke. Jadi aku akan bahas. Oh, ya, jangan lupa buat subscribe dulu, klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi bantu aku biar aku cepet-cepet 4000 jam tayang ya, biar aku bisa bikin channel, maksudnya bisa kembangin channel ini menjadi lebih besar lagi. Dan semoga cepet nyusul sebanyak followers aku yang di TikTok ya. Dan jangan lupa mampir di TikTok aku. Oh ya, ada satu hal penting lagi, kabar gembira buat kalian. Kalau aku bakal adain giveaway komik Boboiboy lagi. Pasti pada seneng kan ya? Karena aku lihat banyak komentar-komentar dari kalian. Kalau kalian itu nggak tahu apa isi dari komik Boboiboy Galaxy Season 2 yang itu dari isu 1 sampai itu kan banyak banget. Jadi mungkin aku bakal giveaway-in yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan sebelumnya kan aku giveaway-in satu komik Boboiboy. Jadi sekarang aku akan buat lebih hadiahnya. Jadi tonton terus ya. Di video ini aku akan bahas tentang itu. Jadi oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti dari video ini. Pertanyaan yang pertama, kapan Bobo Movie 3 tayang? Kayaknya pertanyaan ini nggak akan selesai-selesai ya sampai Bobo Movie 3 beneran tayang. Oke, banyak banget sebelum ini rumor kalau tanggal 6 Januari Bobo Movie 3 bakal tayang. Bener kan? Pasti banyak juga yang dengar. Di TikTok lagi rame banget soalnya, banyak banget yang percaya. Dan itu emang bener-bener nggak bener. Bener-bener nggak bener. Itu rumor yang nggak benar dan itu rumor yang salah ya. Karena kan Bobo Movie 3 itu bakal ditayangin, emang bener Bobo Movie 3 bakal ditayang di tahun ini, tapi kita belum tahu ya tanggalnya itu tanggal berapa, karena Monster sendiri juga belum konfirmasi langsung tentang kebenaran dari tanggal tayang Bobo Movie 3. Dan juga trailernya aja juga belum ada kan, seperti trailer foto, trailer video bahkan, dan pengumuman atau tentang seperti spoiler juga belum keluar kan. Mungkin beberapa konsep dari kisah Boboiboy sebelumnya ada, tapi tentang trailernya belum keluar sama sekali kan. Dan juga beberapa hari yang lalu itu nggak lama sih, beberapa hari yang lalu itu Monster pernah bilang apa kayak dia itu minta saran ke kita para Boyverse atau Funny Monster buat apa namanya, milih Monster harus ngerjain Boboiboy Galaxy Season 2 dulu apa Boboiboy Movie 3 dulu. Dan menurut analisisku banyak banget yang milih Boboiboy Movie Galaxy Boboiboy Galaxy Season 2 yang bakal diterusin dulu. Dan aku sendiri juga milih gitu karena biar cerita dari Boboiboy Galaxy Season 2 ini nggak gantung di tengah-tengah, karena ceritanya tuh bagus banget, kalian wajib lihat dan wajib tahu isinya sih sebenarnya. Jadi kemungkinan Boboiboy Galaxy Season 2, Boboiboy Movie 3 memang bakal tayang di tahun ini. Kalau mungkin tidak di awal tahun ya, mungkin Boboiboy Galaxy Season 2 akan diselesaikan dulu oleh Monster. Setelah itu Boboiboy Movie 3 akan segera tayang. Mungkin tanggal dari atau bulannya itu kalau nggak September, mungkin akhir-akhir bulan lah. September, 3 November. Feelingku sih dari tanggal-tanggal segitu, dari bulan-bulan segitu ya. Soalnya di Boboiboy Movie 2 sendiri tayangnya di bulan September kan ya. Oke, next ke pertanyaan yang kedua. Umur Boboiboy sekarang dah berapa tahun? Oh, jadi logat Malaysia. Nah,
umur Boboiboy sekarang berapa tahun? Banyak banget rumor, bukan rumor sih, lebih ke pendapat, banyak banget pendapat dari berbagai orang. Ada yang bilang ke Boboiboy itu umurnya 14 tahun, ada yang bilang 15, bahkan ada yang bilang umur Boboiboy udah 17 tahun. Nah, itu semua kita nggak bisa pastiin karena kita nggak tahu umur Boboiboy itu udah bertambah apa belum ya di animasinya. Karena kan tanggal animasi sama tanggalnya kita itu berbeda ya, karena animasi itu ya animasi dan kita adalah dunia nyata gitu. Nah, menurut pendapatku di komik Boboiboy Galaxy season 1 tuh ditunjukin kalau Boboiboy sama temen-temennya itu sekolah di Akademi Pulau Rintis. Nah, di sana, nah menurut di Indonesia itu ya, kan di Malaysia sendiri akademik itu sama aja kayak SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Atau kalau di Indonesia biasa disebut sama SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ya kemungkinan Boboiboy itu SMP kelas 3 mungkin ya, sekitar umurnya 15 tahun. Kelihatannya sih kayak gitu. Kalau 14 tahun kayaknya terlalu muda, dan 14 tahun itu umur Boboiboy di awal, maksudnya di Boboiboy Galaxy season 1. Umur dia 14 tahun. Kemungkinan sekarang udah 15 tahun, udah beranjak, karena waktu itu udah kayak ada berapa bulan dia beranjak dari tuh terus turun ke bumi di Boboiboy V2 ya. Banyaknya lauk kita rupanya. Mestilah. Lama kau tak balik. Mesti rindu masakan Atuk kan? Mestilah tu Abah. Dah 3 bulan tak merasa ni. Next, pertanyaan yang ketiga. Kalau ngedit di video TikTok itu pakai aplikasi apa? Aplikasi yang gampang-gampang aja ya. AM, Unlike Motion, CapCut. Kalau CapCut sih mungkin aku sekedar pakai cuma buat gabung-gabungin video, karena di CapCut itu lebih lancar dan gak ngeframe kayak di AM. Tapi kalau bikin jeduk-jeduk atau konten-konten kayak transisi gitu, bukan transisi, kalau transisi aku pakai CapCut. Kalau kayak ya jeduk-jeduk semacam itu aku pakai di AM karena fiturnya lebih banyak. Dan kalau kalian mau belajar pakai AM, kalian bisa lihat tutor-tutor di YouTube, banyak banget. Banyak banget sih. Kalau misalnya kalian males ya pakai Present aja ya, saran. Tapi kalau kalian pengen belajar ngedit ya pakai. Kalau misalnya pengen jago ngeditnya, tuh bisa pakai lihat tutor di YouTube. Oke, pertanyaan yang keempat. Maripos sama Kuputri itu beda atau sama sih? Nah, Maripos sama Kuputri itu berbeda ya guys. Mereka dua orang yang berbeda, tapi mereka hampir sejenis lah. Kalau si Maripos ini dia itu kayak pengembara biasa, kayak pengembara dari planet Windaran. Dia itu rakyat biasa lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sedangkan Kuputri adalah dia itu saudaranya dari pemimpin planet Windaran. Ya mirip-mirip kayak anggota kerajaan, kayak gitulah ya, keluarga kerajaan. Dan dia juga kuasa elemental beliung. Tapi planet mereka sama asalnya, yaitu sama-sama dari planet Windaran. Oke, pertanyaan yang kelima. Retaka tuh masih hidup atau udah mati? Retaka tuh masih hidup ya guys. Retaka masih hidup, tapi dia itu lagi di tahanan Tapops ya, di penjara gitu, di penjaranya Tapops. Dia sama anggota Crystal Miners, atau biasanya disebut kayak apa sih, alien penambang ya, itu penambang kristal yang bantu-bantu Retaka itu ya. Mereka semua juga di penjara. Oke, pertanyaan yang keenam. Kuasa elemental Boboiboy itu bisa nambah lagi nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus sih. Bagus banget buat para boyverse. Maksudnya boyverse yang masih baru nih, yang ngira ada Boboiboy listrik, Boboiboy magnet, Boboiboy apalagi semacam-macam. Nah, Boboiboy itu sejauh pengetahuanku nggak ada teori ataupun clue yang monster bakal nambah kekuatan kuasa elemental Boboiboy. Dan dulu Cio Musa juga pernah bilang kalau Boboiboy cuma punya kuasa 7 kuasa elemental aja dan nggak bakal nambah lagi ya. Kemungkinan Boboiboy itu cuma memperkuat kuasanya dari tahap ke tahap aja, kayak tahap 1, 2, 3. Bisa jadi ada tahap 4 ya, kita juga belum tahu. Dan juga ada kayak kombinasi kuasa seperti kuasa fusion atau combo-combo dan lain-lainnya. Pertanyaan yang ke-8. Kokochi sama Adudu itu sejenis ya? Ya, mereka itu sejenis kan. Merasa dari
satu planet yang sama, yaitu planet Atata 3. Dan bangsa mereka itu biasanya disebut sebagai bangsa Kubulus ya. Oke. Oh ya, nggak cuma Kokochi sama Adudu aja ya, ada Borara juga dari sana, Kikita, Ayuyu, terus Bagugo dan 5 saudaranya itu juga berasal dari planet Atata 3 juga. Tapi di planet Atata 3 itu ada semacam kasta ya, ada kasta. Seperti yang pernah diceritain Adudu atau Ichuju gitu yang cerita. Dia cerita kalau mereka itu punya kasta, seperti kayak kasta raja, ada kasta kayak kasta raja, ada kasta pembantu seperti itu dan lain-lainnya. Itu lebih mirip ke zaman di bumi, tapi zaman dahulu ya kayak gitu. Mungkin yang suka belajar sejarah mungkin bisa tahu. Oke. Next, pertanyaan keberapa tadi ya? Pertanyaan ke-9. Kenapa pangkat Boboiboy nggak naik-naik? Kan Boboiboy paling kuat. Nah ini nih, masih banyak banget yang beropini dan kayak pengen banget Boboiboy kenapa pangkat yang nggak naik sih, dia kan kuat banget, dia bisa ngelain Terutaka, bisa ngelain ini dan lain-lain. Nah menurut pendapatku ya, emang sih mungkin ya bukan pendapatku aja sih, pendapat orang lain juga banyak, yang paling kuat adalah yang berkuasa. Tapi di Monster atau di Top Pops nggak kayak gitu. Apa pasal kami tak pernah tahu pasal tempat ni, Komander? Pangkat kamu tak cukup tinggi. Saya tengok komander rendah je. Maafkan saya. Karena mungkin menurut Top Pops sendiri atau penilaian dari Kokochi atau Laksamana lainnya, Bobo itu masih remaja ya. Dia itu masih remaja yang masih membutuhkan banyak sekali belajar untuk menstabilkan atau mengendalikan kuasanya. Walaupun kuasanya itu kuasa yang kuat sekalipun, tapi dia tetap masih seorang remaja dan masih banyak belajar. Dan Boboiboy itu juga terkadang memiliki emosi yang susah sekali dia kendalikan. Kayak tau lah ya, Boboiboy itu mudah emosi, mudah marah, mudah nggak terkendali kuasanya. Kayak Boboiboy di episode 14 itu, Boboiboy di episode 11 gitu. Bahkan di Boboiboy episode 24 juga dia hampir nggak terkendali kuasanya. Kayak gitu. Dan Bobo itu juga punya sifat yang terlalu kasihan banget sama orang, jadi dia susah banget kadang diatur. Kayak di Bobo Movie 2 dia itu disuruh pergi ke planet Quabak malah pergi ke Top Pops ya, kayak gitu. Itu yang bikin pangkatnya itu masih tetap. Dan juga kadang Bobo itu suka lalai gitu dia kalau ngejalanin misi. Ya kalian tahu sendiri lah, sama Kopal kayak kekanak-kanakan gitu sifatnya, tapi lucu sih. Oke, next. Pertanyaan ke-10. Kakak wibu bukan? No, I'm not wibu. Aku cuma boy first biasa. Ya, emang rata-rata yang suka kayak anime atau kartun gitu pada wibu ya, tapi aku bukan wibu. Aku lebih ke K-popers aja, K-popers dan boy first atau Funny Monster. Aku I'm not wibu ya. Mungkin aku tahu, aku apa ya, gimana ya? Udah susah ngomong. Apa dicakap ni, Cik Bos? Nah, ini sebelah sini bagus banget pertanyaannya. Mungkin nggak cuma ditanyakan sama dia, mungkin banyak orang yang nanyain ini ke aku, bahkan mungkin bisa teman-temanku juga bakal nanya ini ke aku. Kenapa sampai sekarang masih betah jadi boy first, guys? I'm a big girl. Aku udah gede, tapi masih suka boy. Boboiboy lah, Cik Bos. Kenapa aku jadi bos? Karena emang ini film itu bagus banget, kayak ya I like this. Nah, jadi aku suka ya aku terusin gitu, suka aja gitu, suka sampai sekarang. Dan nggak tahu kenapa aku kebucin banget sama dia ya, walaupun kadang-kadang lupa kan ya sekarang, tapi ya kayak aku nggak bisa berhenti suka gitu. Kenapa? Dan juga karena aku suka Bobo ini, aku bisa kayak ngeluangin waktu aku, bisa kayak jadi sesuatu yang berbeda gitu, jadi sesuatu yang wow. Bahkan aku juga menonjol di TikTok gitu, orang-orang bisa kenal aku karena Bobo ini. Pertanyaan ke berapa tadi? 12. Jadi 11, sekarang 12. Kira-kira di Bobo Movie 3 nanti Boboiboy ketemu sama Amato nggak ya?
Nah, ini nih momen yang pasti paling ditunggu-tunggu sama Funny Monster, ya kan? Bahkan aku juga kayak penasaran banget gak sih gimana sih kalau Boboiboy sama ayahnya itu ketemu. Kayak itu bakal epic momen banget. Yes, pokoknya gitu. Kira-kira perkiraan kita nggak tahu, tapi perkiraan bakal iya menurutku 70 sampai 90% menurutku Boboiboy bakal ketemu sama Amato di Boboiboy MV3 kelihatannya, karena di Boboiboy MV2 sendiri udah di spoiler kan kalau Amato itu adalah ayah dari Boboiboy. Kemungkinan di movie 3 ini ayah ini bakal ketemu sama anaknya. Semoga aja ya, kasihan banget Boboiboy, udah kangen banget. Aku juga pengen ngerasain gimana pasti Boboiboy kangen banget sama ayahnya. Udah pokoknya bakal gemes banget sih. Semoga aja bakal ketemu. Oke, next pertanyaan ke-15. Pangkat Fang di Tapops itu apakah? Kok nggak pernah dikasih tahu? Emang ya di Boboiboy Galaxy Season 1 pangkat Fang, Shay dan Shilda itu nggak dikasih tahu ya. Pangkatnya mereka itu apa sih sebenarnya? Kayak kapten atau apa gitu. Ini nggak jelas kan, nggak dikasih tahu secara resmi. Nah, pangkat Shay, Shilda dan Fang itu Lance Corporal, sama kayak Yaya sama Ying ya. Mereka satu pangkat gitu, kayak sama gitu. Emang nggak dikasih tahu, tapi ini tuh dikasih tahu di biodata sulitnya mereka. Fang gitu, Fang, ada Shida juga, tuh ada di Boboiboy majalah, komik majalah Boboiboy itu. Oke, next pertanyaan ke-16. Bagugu itu udah tua ya, kok di Mekamato dia udah ada sampai sekarang? Iya, bahkan sampai sekarang. Bener banget, aku kurang tahu sih buat umurnya Bagugu atau dia udah tua atau enggak, tapi emang Bagugu itu udah ada dari sejak Amato masih kecil, bahkan Boboiboy juga belum lahir kan tentunya, dan dia udah ada dan udah berkumis lagi. Aku nggak tahu kumisnya itu memang ciri khas dia apa, kumisnya itu bisa tumbuh atau kayak tumbuh jadi kayak orang dewasa gitu, kayak manusia gitu kan. Aku kurang tahu, tapi kemungkinan ya alien itu memiliki hal yang istimewa. Mungkin dia bisa berbeda dengan manusia kayak kita atau kayak golongannya Boboiboy dan kawan-kawannya. Mungkin alien ini bisa memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia biasa. Kayak contohnya Tokasa emang kelihatannya udah tua tapi masih berpower banget, dan umurnya Tokasa itu udah lebih dari 100 tahun loh ya. Kenapa aku bisa tahu? Karena waktu Tokasa udah bertengkar sama Retaka, itu kisah dari 100 tahun dahulu, bukan dari kisah Tokasa awal dilahirkan. Jadi pasti lebih dari 100 tahun, entah udah berapa tahun dia umurnya, udah berapa ratus tahun gitu, nggak tahu. Oke. Next. 17 ya, soal nomor 17. Papa Zola beneran dihapus dari Boboiboy MV3. Ya, bener banget. Papa Zola itu salah satu karakter yang akan di-drop dari Boboiboy MV3 nanti. Di-drop itu dihapus ya. Ya, itu mungkin karena Monsta mau ngembangin film Boboiboy ini jadi film yang lebih dewasa, mungkin lebih jiwai, lebih action, lebih serius, dan lebih menegangkan pastinya ya. Ini pasti bakal seru banget sih movie 3 ini. Aku yakin banget. Kayaknya nggak bakal kecewa sih. Aku udah berani rating 10/10 udah buat film Boboiboy ini. Semoga aja ekspektasi kita seperti realitanya. Ya, pasti Monsta pasti bakal membuat animasi yang terbaik pokoknya. Tapi menurutku ya nggak cuma Papa Zola sih kayaknya yang bakal di-drop dari Boboiboy MV3. Kemungkinan besar juga Adudu, Pro, atau Cactus, atau beberapa anggota lainnya, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti Papa Zola sudah di-drop ya, udah pasti bakal dikonfirmasikan. Dan kenapa Papa Zola di-drop? Ya juga Papa Zola kan juga udah punya seri sendiri, yaitu series Papa Pipi. Nah, kemungkinan juga Papa Zola akan dibikinin movie khusus Papa Pipi. Karena Papa Pipi udah terkenal ya sekarang, udah besar banget. Dan juga mungkin nggak mau kalah sih sama Mekamato dan juga Boboiboy. Pasti Monsta bakal ngembangin film Papa Pipi atau serialnya bakal menjadi lebih gede lagi gitu pokoknya. Oke, next. Pertanyaan ke-18. Ship Boya nggak, Kak? No.
Aku nggak ngasih Boya sama sekali. Ya salah, karena Boy First itu bukan, Boboiboy itu cuma punya Boy First, dan Monster sendiri juga udah bilang secara langsung, bukan memang saya CEO-nya langsung, sama aja sih, itu udah bilang kalau di film Boboiboy ini nggak akan ada yang namanya romantis ya, kayak romantik itu kayak nggak ada, karena mereka itu cuma sahabat aja. Jadi film ini cuma ngisahnya tentang persahabatan, makanya bisa ditonton buat kalang-kalangan anak kecil sampai dewasa juga bisa. Jadi jangan nge-ship ya, maksudnya jangan, bukan kayak nggak ngebolehin nge-ship, tapi ya emang Monster sendiri nggak ngadain itu, dan semoga aja kayak gitu terus. Merdeka buat Boboiboy X Boy First. Oke, pertanyaan ke-19. Pengen masuk grup Boboiboy dong, Kak. Nah, ini banyak banget yang pengen masuk grupku. Jadi yang mau masuk grupku bisa langsung klik link bio di bawah. Ada linknya. Aku cantumin di deskripsi. Kok di bio sih? Di deskripsi ya, guys. Aku kebiasaan ngomong di TikTok. Bukan ngomong ya. Kebiasaan kayak nyampein di TikTok. Jadi di bio biasanya. Ada di deskripsi di bawah. Oke. Pertanyaan ke-20. Kak, main TikTok Lilia Edits dari kapan? Oke. Habis ini TikTokku mau 1 tahun. Oh my god. Mau 1 tahun, guys. Mau 1 tahun. Ya, tanggal 22 Januari besok. Jadi aku udah mau 1 tahun main TikTok, dan alhamdulillah membuahkan hasil ya dalam 101 tahun ini. Alhamdulillah, walaupun nggak sebanyak yang lain, udah tembus 250.000 followers dan 3 juta likes. Thank you so much. Semua aku kayak speechless. I like. Makasih banyak. Kayaknya semoga aja bisa cepet-cepet 300 ya. Bantu makanya ke TikTok. Aku banyak banget video-video keren. Oke, next kita pertanyaan ke-21. Kak, katanya penguasa elemental udah dikalahin sama Retaka, tapi kok Putri masih hidup ya? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya udah dijelasin ya di Boboiboy Galaxy season 2. Kalau nggak salah isu 10 itu diterangin kalau waktu semua kuasa elemental kan dikalahin sama Retaka tuh bareng-bareng. Nah, si Putri ini langsung balut tubuhnya pakai kayak apa sih, balutan kupu-kupu, tau nggak, kepompong ya kayak gitu. Nah terus, dan pas di waktu yang tepat si Maripos yang sekarang itu nolong Putri dan langsung ditaruh di tempat yang aman. Dan jadi dia itu karena lukanya itu si Putri terlalu parah, jadi dia itu membalut tubuhnya dan melakukan hibernasi selama 100 tahun. Dan akhirnya dia sekarang pulih lagi dan sembuh. Dan sekarang nyamperin Boboiboy. Next. Pertanyaan ke-22. Sampai sekarang masih mikir. Kan Polsfera itu asalnya dari Pulau Terapung. Tapi yang ngeciptain Polsfera itu siapa sih, Kak? Oke. Bentar, guys. Aku punya catatannya, tapi aku rada lupa. A few moments later. Oke. Sebenarnya Polsfera ini tuh ada asal-usulnya sendiri ya, nggak asal ada Polsfera. Dan ini Polsfera ini banyak banget. Jadi Polsfera itu ada usul-usulnya dan aku bakal ceritain. Jadi sumbernya itu dari prolog komik Boboiboy Evaluasi Kuasa yang kayak gini. Ya kayak gitu. Itu sebenarnya kisah dari Evaluasi Kuasa itu kisah dari Boboiboy Galaxy movie 2 tapi dalam bentuk komik ya. Oke. Jadi kisahnya itu semuanya dimulai dari ujung galaksi Nusagima, tepatnya di planet Atata 3. Planet ini telah dihuni oleh bangsa yang bernama Kubulus yang aku ceritain tadi. Ya, bangsa-bangsanya Adudu kayak gitu, yang alien berkepala kotak ya kayak gitu. Dan terkenal akan kemajuan teknologinya. Bangsa Kubulus yang tinggal di planet Atata 3 telah hidup selama berpuluh ribu tahun. Berarti umurnya emang panjang ya. Berarti umur Adudu bisa jadi sampai ribuan tahun nih. Wow, keren banget ya. Namun, tiba-tiba saja planet Atata 3 diserang oleh alien-alien jahat. Bangsa Kubulus berada di ambang kepunahan.
Tidak ada siapapun yang memprediksi hal seperti ini itu akan terjadi. Sementara itu, di suatu tempat rahasia yang tidak diketahui oleh armada, para alien jahat, semua ilmuwan yang berada di planet Atata-3 telah berkumpul dan berhasil membuat Polsfera generasi pertama, yaitu Klangkabot. Kalian kenal Klangkabot kan? Ya, emang sih Klangkabot sekarang udah mati. Cuma, emang Klangkabot itu Polsfera pertama. Nah, alien-alien jahat mencoba menyerang Klangkabot. Namun, akhirnya alien-alien jahat itu gagal dan kalah. Kini bangsa Kubulus yang tersisa membangun kembali planet Atata-3. Setelah kejadian itu, planet Atata-3 kini menjadi planet yang sangat maju dari sebelumnya. Yang pertamanya itu memiliki teknologi yang maju, sekarang jadi jauh lagi lebih maju. Ya, setelah kelahiran Klangkabot, lahir juga Polsfera generasi yang baru. Jadi mereka membuat Polsfera lagi berbagai macam jenis ya. Polsfera kini telah menjadi bagian dari hidup bangsa Kubulus. Namun, karena kehebatan mereka, bangsa Kubulus menjadi gila kuasa. Sfera kuasa diprogramkan ulang menjadi senjata pemusnah. Bangsa Kubulus telah menjadi bangsa penjajah baru di antara galaksi. Jadi kesannya bangsa Kubulus ini jadi bangsa yang kuat banget ya. Klangkabot sebagai Polsfera generasi pertama tidak setuju akan tindakan bangsa Kubulus, karena Polsfera seharusnya menjadi pelindung galaksi, bukan jadi penentang utamanya. Tapi bangsa Kubulus lebih setuju untuk melanjutkan rencana mereka. Maka dari itu, Klangkabot dengan sisa tenaganya menggunakan kuasa teleportasi kepada Polsfera yang masih tersisa, termasuk dirinya ke seluruh pelosok galaksi. Sebelum melarikan diri, Klangkabot juga berjanji bahwa dia tidak akan membenarkan satupun Polsfera jatuh ke tangan yang salah. Semenjak hari itu juga, bangsa Kubulus telah mengarah semua Polsfera diburu dan ditangkap hingga saat ini. Jadi intinya itu, alasan Polsfera itu menyebar kemana-mana, yaitu karena Klangkabot ngeteleportasiin mereka semua biar mereka itu gak disalahgunakan sama bangsa Kubulus. Oke, jadi mereka yang menciptakan tapi malah mereka yang merusak, ya itu hal yang salah ya guys. Oke, kisah ini aku ambil dari boboipedia_ ya, dari Instagramnya. Oke, kita next ke pertanyaan yang ke berapa tadi? Kau tuh muda-muda dah lupa. Ya pokoknya lupa. Kira-kira bukannya ini. Boboiboy sekarang udah gak takut sama balon. Nah, ini pertanyaannya unik banget sih. Nah, mungkin kalian mikir kan pertanyaan ini karena lihat Boboiboy Galaxy Season 1 episode 13 ya. Episode 13 dimana Boboiboy petir bisa mecahin balon-balon banyak itu. Tapi sebenarnya itu bukan ya, itu salah ya. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ya, kayak gitu. Boboiboy takut sama balon masian. Kan sampai sekarang dia masih takut banget sama balon. Tapi kenapa Boboiboy atau Boboiboy petir itu waktu itu nggak takut sama balon? Ya karena dia itu terdesak dan ingin banget melindungi Ochobot, jadi dia terpaksa buat melawan ketakutannya. Enak banget ya jadi Ochobot, bisa dilindungi Boboiboy dengan cara apapun gitu. Coba tuker yuk. Rada kelewatan tapi nggak apa-apa. Oke, next pertanyaannya selanjutnya. Mana? Ayah atau ibu Feng itu udah meninggal apa masih hidup? Nah, ini nih pertanyaannya ini. Aku juga masih mikir sih sampai sekarang. Ayah ibu Feng itu masih hidup apa udah mati sih? Nah, kenapa aku mikir awalnya itu? Aku mikir itu ayah sama ibu Feng itu masih hidup karena Boboiboy dulu pernah bilang di Instagramnya kalau kalau Feng sama Kaizo itu masih sering ngunjungin ayah sama ibunya. Tapi ada fakta baru di Boboiboy Galaxy Season 2 isu berapa ya, bentar. Di isu 12. Saat ada tokoh baru ya di sini. Saat Atuk Papiliam itu bilang kalau dia itu kayak kenal sama Feng, dan dia bilang kalau dia itu dulu itu kerja sama ayah sama ibunya Feng di planetnya, di planet Kukupuki. Terus dia itu juga bilang, saya turut berduka cita ya atas kejadian yang menimpa ayah dan ibu kamu. Dan dia bilang kan si
Atuk Papi Liam ini habis diselamatin sama Feng sama Boboiboy. Dan Atuk Papi Liam itu juga bilang mereka pasti bangga melihat apa yang kamu lakukan. Nah, di situ wajahnya Feng itu murung banget, kayak murung sedih gitu. Jadi kan aku mikir, ini yang bener yang mana? Kayak wajahnya itu kayak seakan-akan dia udah nggak bisa ketemu sama orang tuanya lagi gitu, kayak udah meninggal, ya ampun. Nggak tahu, overthinking banget aku bakal sampai sekarang itu. Gimana kabarnya? Musta kasih kepastian dong biar kita nggak mikir gitu loh. Capek. Oke, next pertanyaan. Mana lagi? Oke, Kak, kenapa film Amato pakai bahasa Inggris? Pertanyaan bagus. Sebenarnya film Amato juga ada versi Melayunya ya, cuma yang ditayangin di Cartoon Network itu yang bahasa Inggris aja. Karena ya ada mungkin yang bahasa Malaysia untuk warga Malaysia ya mungkin ya. Karena pasaran dari Monsta memasarkan Mekamato ini di seluruh Asia ya, di seluruh negara Asia. Keren banget kan emang Monsta ya. Karena dan juga mungkin nggak semua negara yang beberapa negara di Asia yang memahami bahasa Melayu. Mungkin yang bisa memahami yang bahasanya mirip-mirip pakai sama bahasa Melayu itu kan ya cuma Indonesia, Malaysia sendiri pasti ya, Brunei. Ya cuma negara-negara dekat-dekat doang. Ya karena Musta juga bahkan memasarkan Mekamato sampai Korea loh guys, sampai Korea Jepang. Wah keren banget sih. Keren banget. Ya mungkin kayaknya bakal ada rencana sih dari Musta kalau Musta bakal dipasarin lagi lebih besar lagi. Sukses terus sih buat Musta, keren banget. Oke, next pertanyaan. Kenapa nama planet-planet di animasi Boboiboy itu aneh-aneh? Sebenarnya nggak aneh-aneh sih kalau kalian itu bisa kayak tahu artinya gitu. Sebenarnya emang sih aneh-aneh dan unik-unik ya. Emang kita nggak pernah dengar. Emang planet itu buatan monster sendiri, nggak nyata di dunia ini gitu loh. Sebenarnya dari setiap planet itu memiliki nama, mereka itu memiliki makna sendiri dari planet itu. Contohnya planet Changberg. Nama planet diambil dari kata Chang, yang berarti barang rongsokan atau sampah yang bisa didaur ulang. Ya, seperti kondisi planetnya seperti itu kan ya. Kayak planet tempat rosok-rosokan gitu. Kedua, planet Sarkas. Planet Sarkas, nama planetnya diambil dari kata sirkus ya. Planet sirkus artinya akrobat gitu. Kalian tahu kan sirkus ya. Planet Gurunda. Planet Gurunda di mana Boboiboy pertama kali bertemu cactus. Nah, planet diambil dari kata gurun yang berarti padang pasir. Terus planet Vulkania. Planet Vulkania nama planet dari kata vulkanik, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan magma dan identik dengan gunung berapi. Terus planet Rimbara. Planet Rimbara nama planet ini diambil dari kata rimba yang berarti hutan yang lebat. Planet Rimbara kan planet yang diserap oleh Retakai untuk meningkatkan kuasa balaknya dia. Sesuai dengan nama planetnya. Terus planet Gurlantan. Planet Gurlantan, nama planet ini diambil dari kata guntur yang artinya suara yang menggelegar, atau latan yang diambil dari kata letnan yang artinya sekumpulan pengawal elit. Gurlantan itu sebenarnya planet yang memiliki tenaga listrik yang besar ya guys, tapi di dalam planet itu banyak sekali pasukan-pasukan elit dari Gurlantan yang pernah ditunjukin tuh. Planet Windaran. Planet Windaran berasal namanya itu berasal dari kata wind atau angin, dan arah yang diambil dari kata udara. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sekarang Adudu nggak nyuri Kokoto Abah lagi? Iya ya, tiba-tiba aja ya. Awalnya dia beres banget buat nyuri Kokoto Abah, tiba-tiba di Boboiboy Galaxy udah nggak. Ya mungkin sekarang Boboiboy, mungkin sekarang Adudu udah jadi rich. Udah jadi kaya karena kartu plutoniumnya dia yang dikasih emaknya dia. Dan mungkin sekarang dia juga udah teknologinya mungkin udah maju karena udah berkembang berapa tahun kan ya, udah naik ke berapa tahun. Jadi dia ingin menjadi penjahat yang lebih elit lagi dikiranya sebagai pemburu power sfera. Ya walaupun bayarannya cuma. Jangan gembira sangat. Uang bayaran kau tinggi je. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kak, Feng kan alien. Tapi kok kayak orang Cina ya?
mirip Ying. Ya bener banget sih, ya aku juga mikir gitu, emang di konsepnya mungkin digituin. Nah kenapa Feng ini alien tapi bisa bahasa Mandarin dan mirip Cina? Nah karena waktu dia di bumi itu, waktu dia jalanin misi pertamanya di bumi, yaitu ketemu Boboiboy yang pernah ditayangin di Boboiboy movie, Boboiboy musim 3 itu, dia itu mempelajari bahasa-bahasa bumi. Dia mempelajari bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Tapi dia itu kayak tertarik banget sama bahasa Mandarin. Jadi dia itu bahkan lebih lancar berbahasa Mandarin daripada berbahasa Inggris. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, katanya komik Boboiboy ada versi digitalnya. Itu beneran nggak sih beritanya? Beneran kok guys, beneran ada versi digital dari Boboiboy Galaxy Season 2. Tapi tidak lengkap ya seperti yang ada di komik. Dan juga belum update banget. Kayaknya menurut seingat waktu itu terakhir kali aku cek itu berapa minggu yang lalu, itu Boboiboy Monster masih ngepost sekitar 3 isu 1, isu 2, isu 3 aja, dan itu juga kayak prolognya dan awal-awalnya. Buat kalian yang kepo bisa klik link di bawah ya, ada di deskripsi. Oke, pertanyaan kurang 2 pertanyaan lagi nih. Ini berarti yang ke-29. Selain suka Boboiboy, kakak suka apa? Anime atau apa gitu? Selain suka Boboiboy, sebelumnya dulu itu aku juga suka kartun kayak Tobot gitu. Ya emang kesannya suka kartun-kartun cowok ya, bukannya aku jadi pick me girl atau apa, tapi emang asik gitu. Tapi aku juga suka Barbie kok guys dulu, tenang aja. Jadi saya masih normal. Selain kalau sekarang sih ya, saya suka Boboiboy, aku cuma suka K-pop doang, K-pop sama Boyverse udah. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, ya udah nggak ada suka anime, suka filmnya, nonton gitu. Enjoy aja sih nonton, cuma nggak sampai ngebias atau ngehusbu atau ya sampai over like, nggak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Oke, kira-kira musuh Boboiboy di movie 3 itu siapa ya kak? Ada spoiler kah? Nah ini nih, ini tuh sebenarnya menurut pemikiranku sendiri, aku belum dapat spoiler apapun atau teori apapun yang bakal ngungkapin siapa musuh Boboiboy di movie 3. Tapi menurut pendapatku, kemungkinan besar musuh Boboiboy di movie 3 ini musuh dari ayahnya Boboiboy, yaitu Amato. Kemungkinan. Nah, cara bertemunya biar mereka ketemu, pasti Boboiboy kan akan ada hubungannya sama Amato besok gitu, biar mereka bisa ketemu, kemungkinan kayak gitu sih. Dan juga tentunya musuh Boboiboy selanjutnya itu pasti ya musuh yang lebih kuat dari musuh sebelumnya, lebih kuat dari Borara, lebih kuat dari Retaka juga pastinya. Kalian tahu Retaka squad apa, dan yang lebih kuat dari Retaka itu apa sih? Ya pasti ya musuhnya yang lebih kuat, ya itu pasti musuhnya ayahnya, kemungkinan besar kayak gitu. Pasti bakal ekstrim, bakal kuat dan bakal hebat banget sih movie 3 ini. Apa ada yang aku lewatin ya? Udah 30 kah? Ya semoga aja udah pas 30. Oke, thank you buat 30 pertanyaan ini, buat Q&A part 2 ini. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan juga giveaway ini akan aku langsung adain hari ini. Tapi buat pengumumannya belum aku konfirmasi lagi, nanti aku kasih tahu lagi. Syaratnya adalah kalian wajib banget subscribe YouTube channel aku ini, dan juga follow TikTok aku Lilia Edits. Buat yang nggak punya TikTok nggak apa-apa, yang penting kalian harus subscribe dulu nih. Dan jangan lupa follow IG aku ya, tapi ini nggak wajib kok. Yang wajib itu subscribe ini dan juga share video ini sebanyak mungkin, bantu aku sampai tembus minimal 5.000 tonton. Kalau sampai video ini tembus 5.000 kali ditonton, aku langsung umumin pemenang-pemenang dari giveaway aku. Ya, total pemenangnya ada 5 pemenang ya. Buat kalian yang ngasih saran, kalian minta komik Boboiboy isu berapa, kalian bisa tulis komentarnya di kolom komentar. Kalian pilih apa aja, mungkin
Kalian yang pengen isu 1 mungkin kalian bisa saranin di komentar ya. Atau mungkin isu 14, isu baru, isu 12, isu berapa. Tapi aku kasih spoiler dikit ya. Menurutku ada momen yang paling epic di Boboiboy Galaxy isu 12. Di sana Halilintar mode badass banget, keren banget. Kayak bukan anak-anak gitu, kayak dewasa dan keren banget dia. Halilintar, oh my god, Halilintar keren banget udah pokoknya itu spoiler ya, kalian kayaknya wajib beli banget ya, wajib beli komiknya. Kita bantu Monsta supaya cepet ngembangin Boboiboy, film-film Boboiboy lagi. Oke, sampai sini aja videonya. Makasih buat kalian yang terus dukung aku, yang udah subscribe channel YouTube aku, udah subscribe TikTok, dan udah ngikutin aku sampai detik ini. Thank you so much, thank you very much, and love you. Bye bye, assalamualaikum, dadah, terbaik, bye bye.